Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Dwi akan mengajak kalian untuk membahas latihan penilaian akhir tahun pada buku aktivitas siswa kelas 5 semester 2. Silahkan persiapkan diri dengan baik dan simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, Pak Dwi akan membahas muatan pelajaran PPKN. Silahkan anak-anak mempersiapkan bukunya. Buka buku aktivitas siswa halaman 68 sampai dengan halaman 69. Anak-anak, langsung saja pada soal yang pertama. Salah satu hak sebagai warga masyarakat adalah hak kita adalah A. Memilih tempat berobat, melakukan kerja bakti, membayar pajak, dan mematuhi rambu lalu lintas merupakan kewajiban. Lanjut pada soal nomor 2. Setiap warga berhak mendapatkan ketenangan, sedangkan kewajiban mereka adalah untuk mendapatkan ketenangan, maka kewajiban mereka adalah melaksanakan piket siskamling. Kalau A mendapatkan perhatian dari pengurus kampung, itu adalah hak. Berjaga setiap malam di pos ronda itu tidak mungkin ya. Dan C, melarang orang asing masuk ke kampung juga tidak mungkin. Jawabannya adalah yang D. Lanjut yang soal nomor 3. Apabila semua anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, maka akan tercipta B. Kerukunan. Soal nomor 4, faktor yang menyebabkan keberagaman dalam mata pencaharian penduduk Indonesia adalah faktor kondisi geografis. Orang yang tinggalnya di daerah dataran tinggi akan memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan orang yang tinggalnya di daerah pantai maupun di dataran rendah. Lanjut pada soal nomor 5, adat istiadat di Indonesia sangat beragam. Salah satunya adalah upacara pembakaran mayat atau ngaben. Ngaben itu berasal dari A. Bali. Ya. Lanjut pada soal nomor 6. Keberagaman suku dan budaya yang kita miliki merupakan satu kesatuan untuk bersatu. Jadi perbedaan ini adalah sarana untuk kita bisa bersatu, bukan untuk berselisih, bermusuhan, bertengkar maupun beradu. Nomor 7. Untuk menghargai keragaman agama yang ada dapat dilakukan dengan cara D. Tidak gaduh ketika ada orang lain yang beribadah. Kalau kita pura-pura tidak tahu, itu juga tidak baik. Mengikuti ibadah agama orang lain sangat tidak baik. Mengotori tempat ibadah orang lain juga sangat tidak baik. Jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 8, perhatikan perilaku berikut. 1. Kerja bakti membersihkan lingkungan. 2. Menyelesaikan masalah dengan emosi. 3. Selalu bertengkar dengan tetangga. 4. Melakukan musyawarah untuk mufakat. Perilaku yang menjunjung persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat ditunjukkan oleh nomor. Yang nomor 1 kerja bakti membersihkan lingkungan, menjunjung persatuan ya. Nomor 2 menyelesaikan masalah dengan emosi, tidak. Selalu bertengkar dengan tetangga, juga tidak. Nomor 4 melakukan musyawarah untuk mufakat, iya. Berarti jawabannya nomor 1 dan 4 yang D. Lanjut anak-anak, soal nomor 9. Apabila tidak ada persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, maka akan mengakibatkan C. Sikap tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Jika kita tidak bersatu, tidak mengutamakan kesatuan, maka kita tidak akan memiliki kepedulian kepada lingkungan sekitar kita. Lanjut soal nomor 10.
persatuan dan kesatuan dalam keragaman agama akan terwujud apabila setiap pemeluk agama mengembangkan sikap toleransi. Jadi kita bisa bersatu dengan umat agama lain dalam hal kehidupan sehari-hari ya, bukan dalam hal peribadatan ya. Itu dengan cara kita mengedepankan sikap toleransi. Lanjut soal nomor 11. Ini Romawi 2 ya. Menjaga keamanan dan ketertiban kampung merupakan kewajiban dari seluruh warga kampung. Nomor 12. Setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Nomor 13. Mendapatkan nilai setelah ulangan termasuk contoh hak anak di sekolah atau di kelas. Nomor 14, pasal 31 ayat 2 UUD 45 mengatur tentang, nah ini silahkan anak-anak, kalian bisa membuka di buku UUD 45 atau kalian bisa download aplikasi UUD 45 sudah sangat banyak. Jadi pasal 31 ayat 2 itu mengatur tentang setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Lanjut soal nomor 15. Salah satu unsur budaya yang selalu berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat dan melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan teknologi dan peralatan. Lanjut nomor 16. Salah satu unsur keberagaman adalah kesenian. Kesenian dibagi menjadi dua, yaitu kesenian yang dinikmati oleh mata dan kesenian yang dinikmati dengan telinga. Kesenian yang dinikmati oleh mata itu misalnya seni lukis, seni patung, seni batik. Nah, itu dinikmati oleh mata kita. Sedangkan kesenian yang dinikmati oleh telinga itu seni musik gitu ya, lagu itu dinikmati oleh telinga. Lanjut nomor 17, bahasa yang disepakati oleh suatu negara menjadi bahasa resmi kenegaraan disebut bahasa nasional atau bahasa resmi juga bisa. Nomor 18, kebiasaan hidup menjadi budaya dan ciri khas suku masing-masing daerah sehingga membentuk keragaman budaya. Lanjut soal nomor 19. Adanya keberagaman suku dan budaya akan meningkatkan tali persaudaraan, kekayaan budaya, persatuan dan kesatuan. Dengan adanya keberagaman suku, maka kita akan lebih erat menjalin persaudaraan dengan suku lain. Dengan adanya keberagaman suku dan budaya, maka itu akan semakin memperkaya kebudayaan negara kita. Dan dengan semakin beragam suku dan budaya, maka akan semakin mempererat persatuan dan kesatuan di antara suku bangsa Indonesia. Lanjut soal nomor 20, kerukunan antar umat beragama dapat terwujud jika masyarakat saling menghargai, saling memahami, dan saling toleransi. Nomor 21, jika temanmu berbicara dengan logat asalnya, maka sebaiknya, misalnya anak-anak kamu memiliki teman dari suku lain, dari suku Sunda atau dari suku lainnya, dan dia berbicara dengan logat asalnya, maka sikapmu sebaiknya seperti apa? Ya, sikapmu sebaiknya menghargai, menghormati, tidak mengejeknya, tidak mencela ya. Nomor 22, rumah adat merupakan wujud keragaman dalam bidang kebudayaan atau adat istiadat. Lanjut nomor 23, dengan melakukan gotong royong, pekerjaan yang berat akan terasa ringan atau terasa mudah. 24, walaupun kita terdiri dari berbagai suku yang beraneka ragam budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu tertulis pada pita yang dicengkram oleh kaki burung Garuda di lambang negara kita.
Ya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti meskipun berbeda-beda tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Lanjut nomor 25, mengejek teman sering berakhir dengan terjadinya tawuran. Hal ini merupakan akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan pergaulan atau di lingkungan sosial. Anak-anak, kita lanjutkan pada Romawi 3. Tuliskan 3 hak anak di sekolah. Jadi anak-anak, ketika kalian di sekolah, kalian memiliki hak. Apa saja hak itu? Yang pertama, hak anak di sekolah adalah mendapatkan materi pelajaran. Yang kedua, mendapatkan bimbingan dari guru. Apabila kalian mengalami kesulitan, kalian berhak untuk minta dibimbing sampai bisa. Yang ketiga, mendapatkan nilai yang layak. Yang keempat, mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Jadi tidak boleh misalnya dari pagi sampai siang kalian tidak ada istirahatnya, itu tidak boleh ya. Yang kelima, mendapatkan perlakuan yang adil. Jadi dengan teman tidak boleh dibeda-bedakan. Kalian harus mendapatkan perlakuan yang adil di sekolah dan lain-lain. Lanjut anak-anak, soal nomor 27. Sebutkan 6 agama yang diakui di negara Indonesia saat ini. Saat ini Indonesia mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nomor 28, sikap apa yang harus dilakukan untuk menyikapi keberagaman suku di Indonesia? Untuk menyikapi keberagaman suku di Indonesia, sikap yang harus dilakukan diantaranya: 1. Menumbuhkan sikap saling menghormati. Dengan suku bangsa lain kita harus saling menghormati, tidak boleh mengolok-olok. Dan saling menghargai. Kemudian menumbuhkan sikap saling toleransi. Menumbuhkan perilaku tolong-menolong. Nah, lanjut nomor 29. Sebutkan cara-cara untuk menghormati budaya bangsa. Untuk menghormati budaya bangsa, caranya yaitu tidak membeda-bedakan antara ras, suku, dan agama. Yang kedua, saling menghormati sesama. Yang ketiga, menggunakan pakaian adat budaya. Itu ya. Kemudian nomor 30, sebutkan 3 cara menghargai keragaman mata pencarian di lingkungan sekitar. Anak-anak, di lingkungan sekitarmu pasti warga masyarakat masing-masing memiliki mata pencaharian atau memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, kita memiliki kewajiban untuk menghargai keberagaman mata pencaharian tersebut. Bagaimana cara menghargai keberagaman mata pencaharian? Yang pertama, yaitu tidak merendahkan mata pencaharian yang dimiliki orang lain. Misalnya, ada orang yang memiliki pekerjaan yang mungkin itu kurang atau tidak sebaik pekerjaan orang tuamu. Maka kamu tidak boleh mengolok-oloknya. Yang kedua, menghormati orang lain yang sedang bekerja. Jadi ketika ada orang lain bekerja, silakan dihormati, ya, jangan diganggu. Kemudian yang ketiga, menghargai mata pencaharian orang lain. Yang keempat, membeli produk-produk yang dihasilkan anak negeri. Jadi anak-anak, misalkan ada produk yang sama, yang satu dihasilkan oleh orang di sekitar kita atau minimal dihasilkan oleh asli Indonesia, dan yang satu produknya dari luar negeri, maka kita wajib untuk membeli produk yang buatan Indonesia atau buatan orang terdekat kita. Dengan begitu kita akan ikut menggerakkan perekonomian bangsa kita. Baiklah anak-anak, Pak Dwi rasa cukup untuk pembahasan soal latihan penilaian akhir tahun muatan pelajaran PPKN kali ini. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.